Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Mari belajar matematika bersama saya. Kita akan melanjutkan menentukan rumus fungsi. Suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x-nya sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x-nya negatif 1. Tentukan rumus fungsinya. Jadi seperti ini, dari soal tersebut diketahui bahwa f adalah fungsi linear. Nah, oleh karena itu fungsi f bisa dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Ini adalah rumus untuk fungsi linear. Fungsi linear ini kita tulis fx ya. Jadi nilai fx-nya itu sama dengan 5 saat x-nya sama dengan 1. Jadi bisa kita tulis x-nya itu kita ganti 1 menjadi f1 sama dengan 5. Sedangkan ketika x-nya adalah negatif 1, nilai fungsinya adalah 1. Jadi f negatif 1 sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, tadi fungsi linear itu kan rumusnya fx sama dengan ax ditambah b. Maka ketika x-nya kita ganti 1 yaitu f1, dan di sini ax tambah b ini x-nya kita ganti juga dengan 1. Jadi a dikalikan 1 ditambah b. Yang mana f1 ini nilainya adalah 5. Jadi kita sama dengankan saja semuanya. Lah, dari sini a dikalikan 1 kan tetap a, menjadi a ditambah b sama dengan 5. Kita simpan dulu untuk persamaan 1. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, ketika nilai x-nya adalah negatif 1, kita substitusikan ke persamaan fx sama dengan ax ditambah b, sehingga x-nya kita ganti dengan negatif 1, dan nilai fungsinya adalah 1, jadi kita tulis di sini f negatif 1 sama dengan persamaan itu tadi, terus kita sama dengankan dengan 1, sehingga bisa kita peroleh a dikalikan negatif 1 adalah negatif a, sehingga negatif a ditambah b sama dengan 1. Ini adalah persamaan kedua, sehingga dari persamaan 1 dan 2 diperoleh a ditambah b sama dengan 5, dengan negatif a ditambah b sama dengan 1. Dari sini bisa kita eliminasi, kita kurangkan. A dikurangi negatif a adalah sama saja dengan a ditambah a, sehingga nilainya adalah 2a. Sedangkan b, di sini b dikurangi b adalah 0, jadi habis, tidak usah ditulis. Nah, 5 dikurangi 1 adalah 4, sehingga 2a sama dengan 4. Lah, selanjutnya a-nya adalah 2, yaitu dari 4 dibagi 2. Nah, a sama dengan 2 disubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya kita ambil saja persamaan 1. Jadi a ditambah b sama dengan 5, terus a-nya kita substitusikan, kita ganti dengan 2. 2 ditambah b sama dengan 5, sehingga b sama dengan 5 dikurangi 2. 2 ini, ya kan? Sehingga b-nya adalah 3. Lalu kita sudah memperoleh a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 3, sehingga bisa kita tulis rumus fungsinya adalah dari sini, dari fx sama dengan ax ditambah b ini kita masukkan ke sini fx sama dengan 2x ditambah 3. Jadi 2 ini a-nya, 3 ini b-nya. Ada sebuah contoh, daerah asal fungsi f dari x ke 2x dikurangi 1 adalah x, sedemikian hingga nilai x-nya itu di antara negatif 1 sampai 2, yang mana x ini anggota dari bilangan real. Tentukanlah daerah hasilnya. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama, diketahui daerah asal adalah x di antara negatif 1 sampai 2. F-nya dipetakan dari x ke 2x dikurangi 1, sehingga rumus fungsi fx-nya sama dengan 2x dikurangi 1. Kemudian mengubah bentuk x ini dirubah menjadi bentuk 2x dikurangi 1 karena dia dipetakan dari x ke 2x dikurangi 1, sehingga x-nya harus dirubah ke dalam bentuk 2x dikurangi 1. Jadi kita tulis daerah asalnya ini tadi x-nya yang bernilai negatif 1 sampai 2 ini. Nah,
Dari sini kita lihat, ini kan X mau dirubah ke 2X dikurangi 1. Kira-kira biar sama diapakan dulu? Kalau ini X, di sini ada 2X, berarti biar X di sini menjadi 2X, kita kalikan menjadi 2. Semuanya dikalikan 2 sehingga menjadi seperti ini. Jadi semua ini dikalikan 2. Nah, kemudian apalagi yang kurang? Di sini kan sudah ada 2X, lalu biar sama, di sini kan ada 2X dikurangi 1. Berarti yang kurang tinggal negatif 1-nya kan? Sehingga masing-masing ruas kita tambahi negatif 1. Jadi seperti ini. Negatif 2-nya dikurangi 1, 2X dikurangi 1, 4-nya dikurangi 1. Jadi masing-masing ruas harus seimbang. Kalau sudah seperti ini bisa kita operasikan menjadi negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3, 2X dikurangi 1 tetap, 4 dikurangi 1 adalah 3. Karena tadi rumus fungsi X-nya adalah 2X dikurangi 1, sudah sama kan dengan ruas yang ini, maka 2X dikurangi 1 di sini kita ganti menjadi Fx ya. Sehingga nilai Fx-nya adalah dari negatif 3 sampai 3. Jadi daerah hasilnya ketemu, yaitu suatu fungsi Fx sedemikian hingga nilai Fx-nya adalah di antara negatif 3 sampai 3. Selanjutnya kita mengenal yang namanya korespondensi satu-satu. Seperti apa itu? Jadi misalnya di dalam suatu sekolah, Mita memiliki nomor induk 200, Anggun memiliki nomor induk 202, Bella memiliki nomor induk 210. Jika dimisalkan A himpunan siswa dan B himpunan nomor induk, maka himpunan A anggotanya adalah Mita, Anggun, Bella, dan himpunan B anggotanya adalah 200, 202, dan 210. Masing-masing siswa pasti memiliki nomor induk yang berbeda, dan masing-masing nomor induk pastinya hanya dimiliki oleh satu siswa dalam suatu sekolah. Tidak mungkin ada yang sama. Jadi, setiap siswa pasti memiliki nomor induk. Tidak mungkin tidak memiliki. Dan masing-masing nomor induk ini pasti dimiliki oleh siswa. Jadi, antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini masing-masing memiliki pasangan tepat 1. Dan masing-masing anggota A ini memiliki pasangan semua. Begitu juga dengan anggota himpunan B. Seperti itulah yang dinamakan korespondensi satu-satu. Oleh karena itu, syarat sebuah fungsi agar bisa disebut sebagai korespondensi satu-satu adalah jumlah anggota himpunan yang dipasangkan harus sama. Jadi misalkan himpunan A itu dipetakan ke himpunan B, maka haruslah jumlah anggota himpunan A harus sama dengan jumlah anggota himpunan B. Sekarang kita lihat, apakah ini termasuk korespondensi satu-satu? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena anggota himpunan A dengan anggota himpunan B jumlahnya tidak sama. Selain itu, ada yang tidak memiliki pasangan, ada juga yang memiliki pasangan lebih dari satu, sehingga dia tidak memenuhi ciri-ciri korespondensi satu-satu. Sedangkan yang ini, apakah ini korespondensi satu-satu? Ya, karena anggota himpunan A adalah 4 anggota himpunan B juga 4 anggota, sehingga sama, dan masing-masing memiliki pasangan tepat 1. Contoh selanjutnya, apakah korespondensi satu-satu? Bukan ya. Lalu yang ini, apakah dia korespondensi satu-satu? Jawabannya adalah iya. Meskipun bentuknya tidak beraturan seperti ini, tapi kita lihat 1 hanya berpasangan dengan D, 2 hanya berpasangan dengan C, 3 hanya berpasangan dengan B, 4 hanya berpasangan dengan A, dan anggotanya masing-masing juga sama. Semuanya tepat memasangkan tepat 1 ya. Kita kembali lagi ke syarat korespondensi satu-satu. Misal ada himpunan A dipetakan ke himpunan B, maka haruslah anggota himpunan A dengan jumlah anggota himpunan B banyaknya harus sama. Apabila anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu banyaknya adalah N bilangan, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin di antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial. Jadi N tanda seru ini dibaca N faktorial.
Contohnya ya, jika ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan B anggotanya adalah A, B, C, maka banyaknya anggotanya masing-masing adalah 3 anggota. Sama kan ya? Nah, ini banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin di antara himpunan A dan B ini adalah n faktorial, yaitu 3 faktorial. Penghitungan faktorial adalah 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Jadi semakin ke kanan itu dikurangi 1. Jadi kalau misalnya ada 4 faktorial, ya 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 gitu ya sampai habis. Sehingga hasilnya ini adalah 6. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin di antara himpunan A dan himpunan B adalah 6 korespondensi satu-satu. Nah, coba kita lihat 6 itu apa saja. Yang pertama seperti ini, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Lalu apa lagi? Ya, 1-nya ke A, 2-nya ke C, 3-nya ke B. Terus 1-nya ke B, 2-nya ke A, 3-nya ke C. Ada lagi 1-nya ke B, 2 ke C, 3 ke A. 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B. Lalu ada lagi 1 ke C, 2 ke B, 3 ke A. Masing-masing ini beda semua. Tapi semuanya adalah korespondensi satu-satu. Jadi jumlahnya semuanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar!